Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Masria Fanaitu SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 23611149000. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, nomor peserta 205016178849. Saya seorang guru kelas 2 instansi SD Negeri 0711-7 Sigata, Kecamatan Pulau Batu Barat, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 bulan Maret tahun 2024, saya melaksanakan ujian kinerja praktik di instansi SD Negeri 0711-7 Sigata di kelas 2 dengan muatan pelajaran tematik PPKN dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 1, hewan di sekitarku, model pembelajaran PBL. Pada hari ini, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran UKIN kinerja guna memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video rekam pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak dan Ibu dukungan dan saran, masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Masria Fanaitu SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 23611149000. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, nomor peserta 205016178849. Saya seorang guru kelas 2 instansi SD Negeri 0711-7 Sigata, Kecamatan Pulau Batu Barat, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 bulan Maret tahun 2024, saya melaksanakan ujian kinerja praktik di instansi SD Negeri 0711-7 Sigata di kelas 2 dengan muatan pelajaran tematik PPKN dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 1, hewan di sekitarku, model pembelajaran PBL. Pada hari ini, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran UKIN kinerja guna memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video rekam pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak dan Ibu dukungan dan saran, masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ibu tanya.
ya. Oke, baik. Anak-anak, nah, mata pelajaran hari ini yaitu tematik tentang muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Pelajaran 2, ya. Pelajaran 2 yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 1, hewan di sekitarku. Jadi itu pelajaran yang kalian pelajari hari ini. Oke. Nah, coba dengarkan, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya peserta didik siswa-siswi kami kelas 2 mengenal ya aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya aturan di sekolah, setiap instansi baik di sekolah, di pemerintahan di desa, di pemerintahan punya aturan. Terlebih-lebih di sekolah. Apa itu aturan? Yaitu yang harus kita laksanakan, ya, supaya kita berkelakuan baik, berdisiplin, ya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu supaya anak-anak dapat menulis, mengenal huruf kapital dalam teks yang sudah ada, nanti ada dalam contohnya, ya. Nah, coba perhatikan untuk lebih jelasnya kita nanti melihat, menyimak video, ya. Nah, sebelum kita menyimak video, Ibu aja dulu kita tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan semua. Nah, apa saja contoh aturan-aturan yang ada di sekolah? Yang pertama apa? Hah? Datang tepat waktu. Apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah lagi? Nah, tentang kebersihan. Kebersihan di sekolah, ya. Tentang kebersihan yang ada di sekolah. Apalagi menjaga kebersihan sekolah sudah, tidak membuang sampah di tempat sembarangan, mengikuti upacara setiap hari Senin, memakai seragam sekolah, ya, sesuai jadwal. Misalnya hari Senin, nah, mulai hari Senin itu kita memakai merah putih. Hari Jumat kita memakai seragam putih. Hari Sabtu memakai namanya aturan. Oke, kita akan menyimak video. Kita belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Bisa jadi tata tertib dapat banyak atau tidak banyak. Jadi, tata tertib adalah peraturan yang wajib kita laksanakan. Apabila kita tidak melaksanakan tata tertib dengan baik, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau hukuman. Mengapa tata tertib harus dibuat? Yang kedua adalah membentuk karakter siswa. Dan tujuan dari tata tertib adalah membentuk karakter atau kepribadian siswa yang begitu baik. Yang ketiga, tujuan tata tertib adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Yang keempat, membiasakan siswa hidup teratur. Sekarang apa saja contoh tata tertib di sekolah? Yang pertama adalah datang tepat waktu. Nah, kalian harus datang tepat waktu atau sebelum waktunya. Yang kedua, memakai seragam sesuai aturan. Jangan sampai salah aturan. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan menunda-nunda tugas ya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera. Nah, selanjutnya kalian harus mengikuti upacara dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib juga. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu ada tentang tata tertib di sekolah. Selamat belajar, sampai jumpa. Oke. Jadi anak-anak, sudah kalian melihat video? Sudah. Kalian simak? Sudah. Ditanya, ya, apa saja contoh? Ditanya pertanyaan, apa saja contoh-contoh yang tata tertib di sekolah? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa lagi? Membuang sampah di tempat sampah. Kita tidak boleh membuang sampah di tempat sembarangan. Ya, Wak? Nah, apa lagi? Memakai baju seragam. Apa lagi? Nah, belajar dengan tertib. Kita tidak boleh mengganggu belajar. Ya, kita tidak boleh mengganggu teman. Misalnya sedang belajar kalian mengganggu teman. Teman nanti akan tidak konsentrasi belajar. Ya, jadi kita anak-anak belajar dengan tertib supaya kita bisa menjadi pintar. Ya. Nah, selanjutnya, contoh yang melanggar aturan sekolah, ya, yang tidak boleh kita ikuti aturan ini. Contohnya yaitu pertama, menyontek saat ujian. Apakah ada siswa-siswi kami saat ujian melihat di kiri kanan sama temannya menyontek? Ada? Tidak. Terbukti? Tidak. Kemudian apa lagi? Yaitu tidak mengerjakan tugas. Ya, tidak mengerjakan tugas. Tentu kalau kalian tidak mengerjakan tugas, apa akibatnya? Kemudian apa lagi?
Istri yang kedua, kawin. Kawin itu Sekarang setelah kita simak video, kita sekarang mengerjakan tugas ya berkelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi bagi kelompok mana teman-teman teman-teman. Setiap soal mempunyai jawaban. Ditulis jawabannya di bawah. Kelas 2 ya. Kemudian tuliskan lalu jawabannya. Setiap satu soal ditulis jawabannya di bawah. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Siapa nanti kira-kira yang mau info ya? Nah, udah siap semua? Sudah. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Udah siap? Nah, ke depan panggil. Panggilkan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Oke, kelompok 1 dipanggilkan. 1 orang untuk membaca hasil dari kerjanya. Coba perhatikan dengarkan. Ini kelompok 1. Ini hasil itu 3 aturan dan tata tertib sekolah. A. Mengikuti pelajaran kelas. B. Mengikuti pelajaran C. Melaksanakan tiket siswa. Kedua, berikan contoh sikap tata tertib dan tulis di sekolah. Datang tepat waktu. Membuang sampah. Tidak membuang. Oke, siapa kira-kira? Ada tanggapan ataupun saran dari kelompok 1? Ada? Bagaimana? Apakah dengar jawaban mereka?
menjaga kebersihan di sekolah. Oke, siapa kira-kira yang mau memberi saran ataupun tanggapan dari kelompok 2? Ada? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada? Tidak. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 3. Coba dengarkan, perhatikan. Tuliskan 3 aturan yang kita belajar di sekolah. 1. Datang tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai. 3. Menggunakan bendera sebagai. Kamu dengar di sana? Dengar apa yang dibilang? Apa yang dia jawab? Tentang apa? Tentang belajar Aturan yang ada sekolah. sekolah. Bagaimana jawaban atau tanggapan yang lain? Silakan duduk. Nah, dari hasil dari kelompok kalian, setelah kalian kerjakan, bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada. Silakan kumpulkan tugasnya. Setiap kelompok mengumpulkan tugasnya. Setiap kelompok. Ada lagi? Nah, coba dengarkan. Mulai dari Bu sampaikan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan sampai untuk mengerjakan tugas berkelompok. Nah, sekarang apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah yang kalian dengar tadi? Tujuannya apa? Tujuan aturan yang ada di sekolah. Untuk menciptakan kedisiplinan. Oke, apa lagi? Jadi apa lagi? Membuang sampah di tempat sembarangan. Artinya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Itu lagu daerah. Kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Usul untuk berdiri. Tangan.
Jadi itu nanti pekerjaannya di rumah. Kita mengumpulkan tugasnya besok ya. Kita coba waktu mengumpulkan tugas. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu doa penutup. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Berian. Oke, maju ke depan. Abang dengarkan? Berdiri. Tangan ke atas menatap bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, mulut yang rapi siap berdoa. Terima kasih atas dukunganmu kepada kami. Amin. Oke. Nah, setelah kita berdoa, kita